Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kata. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang seluknya. Berikut materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Fatah. Saya kelas TI 19B1 dari Universitas Pelita Bangsa. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian cybercrime. Cybercrime merupakan satu tindakan yang merugikan orang, seorang, atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem informasi yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Dan cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antar pelaku dengan korban kejahatan. Nah, di sini ada jenis-jenis cybercrime. 1. Pencurian data. Pencurian data merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Kedua, akses ilegal. Lewat akses ilegal, yaitu seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik. Oleh karena itu, biasanya korban akan kehilangan data penting. Tak jarang juga aksi ini merupakan langkah yang diambil oknum tertentu untuk melakukan aksi penipuan dengan memakai nama pemilik akun. Ketiga, ada hacking dan cracking. Hacking dan cracking adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, sedangkan pelaku cracking disebut cracker. Dalam definisi aslinya, seorang hacker adalah seorang yang menyusup ke dalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem, kemudian memberitahukan pemilik sistem tentang celah keamanannya. Keempat, charging. Charging adalah merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau ATM. Dengan manipulasi tertentu, pelaku akan mendapat data kartu korban. Setelah itu, data akan diduplikat dan kartu akan dikloning untuk digunakan secara ilegal. Kelima, defacing. Defacing biasanya dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Cara kerjanya adalah dengan menerobos suatu sistem kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Kasus defacing sempat dialami oleh situs Telkomsel beberapa tahun lalu. Keenam, cyberquesting. Cyberquesting ialah tindakan penyalahgunaan nama domain website. Umumnya pelaku menyerobot nama perusahaan atau publik figur. Misalnya, pelaku membeli domain rafiahmad.com. Jika RA ingin memakai domain tersebut, maka ia harus membelinya pada pelaku. Ketujuh, cybertipuquesting. Cybertipuquesting adalah kejahatan siber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain atau biasanya menyebarkan berita bohong. 8. Menyebarkan konten ilegal. Pembajakan software, film atau apapun di internet selain melanggar hak kekayaan intelektual sebetulnya bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan siber. Bagaimanapun apa yang dibagikan di internet harus lewat persetujuan developer atau para pembuatnya. 9.
Malware. Malicious software atau malware adalah program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data di dalamnya. Umumnya malware disusupkan ke dalam sebuah software yang kemudian disebarkan di jaringan internet. Ketika seseorang mendownload dan menginstal program tersebut di komputer, maka malware akan melakukan tugasnya dengan merusak atau bahkan mencuri data-data komputer. 10. Cyber teroris. Suatu kejahatan dunia maya dapat dikategorikan sebagai cyber teroris apabila telah membahayakan pemerintahan atau fasilitas-fasilitas penting, misalnya rumah sakit. Dan ada metode cybercrime. Dalam melakukan kejahatannya, para pelaku cybercrime biasanya telah memiliki metode untuk melancarkan aksinya. Metode pun cukup beragam, tetapi secara umum metodenya adalah sebagai berikut. 1. Password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. Kedua, spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. Ketiga, distribute denial of attacks atau disebut DDoS adalah tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini mampu menghabiskan resource yang ada pada server sehingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti semula. 4. Sniffing. Secara sederhana, sniffing diartikan sebagai penyadapan data. Tujuan sniffing adalah mengetahui data username dan password dari korbannya, terutama data yang masuk ke akun transaksi, seperti misalnya e-banking. Umumnya sniffing dilakukan di jaringan publik server seperti Wi-Fi corner. 5. Destructive device. Destructive device merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Pelaku biasanya memiliki tujuan untuk menghancurkan atau merusak data yang terdapat pada sebuah komputer. Beberapa isi program tersebut adalah worms, email bombs, nukes, trojan horse, dan lain-lain.